Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Ramadan dari kelas 12 MIPA 2 dengan guru pembimbing saya Ibu Lilah Nurholilah sebagai guru bahasa Indonesia saya. Di sini saya akan menjelaskan 3 pokok materi. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, teks cerita sejarah. Yang ketiga, teks editorial. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Yang kedua, ada fungsi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, sebagai tanda bukti tertulis pengajuan permohonan pekerjaan. Yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerima pekerjaan. Yang ketiga, ada isi surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seseorang pelamar pekerja agar diterima bekerja di tempat yang ingin dilamar. Yang keempat, ada sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, lampiran surat. Yang ketiga, nama dan alat surat tujuan. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, pembuka surat. Yang keenam, isi surat. Yang ketujuh, penutup surat. Dan yang ke-8, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Lalu, yang materi kedua yaitu teks cerita sejarah. Yang pertama, pengertian teks cerita sejarah. Pengertian teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah dalam teks sejarah. Ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Yang kedua, ada ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, menampilkan latar masa lalu. Yang kedua, disajikan kronologis. Yang ketiga, isi berupa fakta atau fiksi. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Yang ketiga, ada struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, abstrak. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, klimaks. Yang kelima, resolusi. Yang keenam, koda. Yang keempat, ada unsur pembangun teks cerita sejarah dibagi menjadi 2 bagian. Ada intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama itu intrinsik, ada tema, amanat, tokoh atau pertokohan, sudut pandang, latar, alur. Dan yang kedua ekstrinsik, berisi kebesaran pemerintahan, unsur keagamaan, corak penceritaan, unsur politik, unsur ekonomi, unsur sosial. Kelima, ada nilai-nilai teks cerita sejarah. Yang pertama, nilai moral. Yang kedua, nilai kepahlawanan. Yang ketiga, nilai religius. Yang keempat, nilai budaya. Yang kelima, nilai sosial. Materi yang ketiga yaitu teks editorial. Yang pertama itu ada pengertian teks editorial. Teks editorial merupakan suatu opini atau pendapat yang dituliskan oleh pengarang sebuah media terhadap isu aktual yang beredar di masyarakat. Yang kedua itu ada jenis-jenis teks editorial. Yang pertama, interpretative editorial, yaitu menyajikan isu dengan menyajikan fakta. Lalu yang kedua, kontroversial editorial, yaitu meyakini pembaca atau masyarakat terhadap isu yang sedang dipermasalahkan. Lalu yang ketiga, ada explanatory editorial, yaitu menyajikan isu agar dapat dinilai oleh pembaca atau masyarakat. Yang ketiga, ada struktur kebahasaan. Yang pertama tesis, kedua argumentasi, ketiga recitation. Yang keempat
ada kaidah kebahasaan. Yang pertama ada adverbia, yang kedua konjungsi, yang ketiga verba material, yang keempat verba rasional, yang kelima verba mental. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.